Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari kelas 3CA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah-perintah dasar pada sistem operasi Linux. Yang pertama, yang kita mulai dengan CD atau CD atau change directory. Perintah ini digunakan untuk memindahkan posisi daripada direktori yang aktif. Di sini saya menggunakan cd untuk pindah ke direktori downloads. Kemudian adalah perintah ls. Dengan perintah ls kita dapat melihat file yang ada di dalam direktori yang telah kita buka atau direktori yang sedang aktif. Di sini kita juga bisa menggunakan perintah cd dengan berpindah ke direktori titik-titik yang artinya adalah untuk mundur satu direktori di atasnya. Kemudian PWD. PWD digunakan untuk menunjukkan alamat absolut daripada direktori aktif yang kita gunakan. Misalkan kita ubah menjadi download, kemudian PWD, kita bisa lihat berbeda dengan yang ini. Selanjutnya adalah cat. Cat ini digunakan untuk melakukan print terhadap suatu file teks yang ada. Ini juga bisa digunakan untuk melakukan konkatenasi. Di sini saya akan mencontohkannya dengan file ini. File test. Kemudian adalah cp. cp seperti namanya adalah copy, digunakan untuk mengcopy file. Misalnya adalah test.txt, kita copy menjadi test2.txt. Maka saat kita cat test2.txt, hasilnya akan sama dengan file test.txt. Kemudian mv atau move digunakan untuk memindahkan file. Di sini contohnya saya akan melakukan pemindahan file test2.txt ke folder download. Seperti ini. Jadi saat kita berpindah kepada direktori download, kita bisa lihat akan ada file test2.txt. Test2 ini test2.txt. Dan isinya akan sama dengan yang tadi. Kemudian adalah mkdir atau make directory yang digunakan untuk membuat folder baru atau direktori baru. Di sini kita akan contohkan dengan membuat folder test. Karena folder test telah ada. Ya. rmdir. rmdir digunakan untuk melakukan remove atau menghapus daripada suatu direktori ataupun folder. Sini kita akan coba hapus folder test karena telah ada sebelumnya. Sini file access is not empty tr remove tr. Kita coba lagi make dir test. Kemudian di sini saya telah membuat folder baru bernama test ini. Kemudian kita akan pindah ke folder tersebut. Dan di folder ini isinya masih kosong. Kemudian kita coba untuk meremove directory daripada test tersebut. Remove directory tidak akan melontarkan error atau karena remove directory folder test tersebut tidak memiliki isi ataupun file. Tapi jika folder test tersebut memiliki suatu isi, test terus cd test.
back move. Kita coba kopikan test.txt ke folder test. Kemudian kita coba remove folder test. Ini akan jadi error karena folder test memiliki isi. Untuk mengatasi hal ini kita bisa menggunakan rm atau remove dengan option dr untuk menghapus directory. D artinya directory, R artinya rekursif. Maksudnya bersama dengan file dan folder yang ada di dalam folder yang akan kita hapus. Seperti ini. Kemudian perintah touch. Touch digunakan untuk membuat file baru. Misalkan kita buat touch test 5 misalkan gitu. Sudah itu kita cat terhadap file tersebut. Hasilnya masih kosong. Kita dapat menulis ke dalam file ini dengan menggunakan text editor, misalkan Sublime atau VS Code, bisa Vim, bisa Nano. Di sini akan saya contohkan menggunakan Nano. Test 5. Ini file test 5. Ctrl O, Ctrl X. Ctrl O digunakan untuk menyimpan file, Ctrl X digunakan untuk mengeluarkan kita dari text editor tersebut. Kemudian locate. Misalkan kita melakukan locate terhadap file test.txt. Nah, di sini kita menemukan beberapa file test.txt yang ada terdapat di dalam mesin ini atau Linux yang saya miliki ini. Apa beda locate dengan find? Jika kita menggunakan find, hasil yang didapat adalah pencariannya adalah find hanya mencari terhadap direktori yang aktif, sedangkan locate dia mencari terhadap keseluruhan direktori yang ada di dalam Linux mesin kita. Kemudian df. Apa df? Df bisa kita lihat di df help dash help. Df digunakan untuk menunjukkan informasi mengenai file system dan di mana file itu berada. Dan di mana file itu berada ataupun keseluruhan file system sebagai default. Misalkan kita coba df. Di sini kita bisa melihat banyak sekali file system yang ada di dalam Linux ini. Namun untuk ukurannya di sini menggunakan blocks. Dan ini akan sangat sulit untuk dibaca. Untuk mengatasi hal ini kita bisa menggunakan option H. Dengan ini size-nya akan ditampilkan dalam ukuran yang bisa kita pahami seperti gigabyte, megabyte, kilobyte, dan lain sebagainya. Kemudian DU. DU digunakan untuk melakukan list terhadap file yang ada di direktori yang aktif. Di sini yang aktif adalah direktori home, maka yang muncul akan sangat banyak. Download atau dokumen boleh. Misalkan decoding. Contoh. Ini misalkan tadi DU. Nah, di sini juga menyertakan ukuran daripada file yang ada, namun dalam bentuk blok sama seperti df yang tadi. Untuk mengatasinya sama, menggunakan option H. Digunakan untuk menampilkannya dalam format yang mudah kita pahami. Human readable -H. Kemudian ini kan masih dalam bentuk yang tidak terurut. Untuk ukuran ini bisa kita urutkan dengan menggunakan bantuan perintah sort dan pipe. Jadi output daripada DU-H akan dipipe atau disalurkan ke dalam inputan sort. Kemudian diurutkan berdasarkan ukuran yang ada. Seperti ini. Ini dari terkecil menuju yang terbesar.
atau bisa kita balik menjadi yang dari terbesar menuju yang terkecil menggunakan option R. Kemudian head. Head digunakan untuk melakukan cat atau mengeprint suatu file dimulai daripada head atau bagian atas daripada file tersebut. Misalkan di sini saya contohkan dengan menggunakan file cd, misalkan ke decoding banyak file sini. cls cd misalkan sini misalkan imdb Indonesia movie.csv head imdb Indonesia movie 2.csv. Di sini kita akan melihat bagian 5 teratas, 5 karena ini file yang besar maka akan sangat banyak baris yang muncul. Kemudian ada perintah tail. Tail adalah kebalikan daripada head, yaitu untuk menunjukkan beberapa baris daripada suatu file dimulai daripada bagian akhir dari file tersebut. Seperti ini. Kita bisa pindah ke directory home dengan cepat menggunakan tilde. Itu karakter yang ada di atas tab kalau pada keyboard QWERTY standar. Kemudian div. Div digunakan untuk membandingkan dua buah file teks seperti ini. Ini file yang sama, maka tidak ada perbedaan. File yang berbeda, contoh. Nah ini, karena ini file yang berbeda, maka terdapat perbedaan dan perbedaannya ditampilkan dalam output yang ada pada terminal kita. Kemudian tar. Tar digunakan untuk melakukan archive dengan format tar terhadap folder maupun file. Contohnya di sini bisa kita archivekan misalkan test3.txt menggunakan option. Kita lihat dulu option yang ada yang tersedia dengan dash help atau minus help. Tar minus c sehingga apa c kecil, c untuk create, f untuk filenya namanya test.tar, apa yang akan dimasukkan test3.txt, enter. Maka bisa kita lihat dengan melihat membuka file manager, klik 2 kali, di sini terdapat test3.txt. Lalu kita akan bertanya bagaimana untuk mengembalikan atau untuk mengekstrak file tersebut. Pertama kita coba hapus dulu test3.txt yang ada. Kemudian kita lihat tidak ada lagi test3.txt. Kemudian tar dengan option X untuk ekstrak. Kemudian file yang akan kita ekstrak. Test.tar. Kemudian kita ls coba. Dan muncullah test3.txt. Kemudian zip. Zip sama dengan tar, namun bedanya adalah pada algoritma yang digunakan. Menggunakan algoritma kompresi zip berbeda dengan tar yang menggunakan algoritma kompresi tar. Dan tar itu juga bukan algoritma compression, lebih seperti package. Dan untuk compressionnya bisa menggunakan gunzip.gs, tar.gs, dan masih ada beberapa yang lainnya. Untuk zip bisa kita lihat optionnya dengan dash help di sini. Misalkan kita akan melakukannya terhadap folder, misalkan
ls, coba lihat dulu test folder test apa isinya. Tak ada. ls package tracer, misalkan file test 3 deh. Tes namanya adalah test.zip. Kemudian test3.txt, tekan enter, dan zip akan langsung membuat test.zip. Dan sekali lagi kita lihat test3.txt. Oh, tadi ada karena sebelumnya telah ada file test. Jadi jika sebelumnya itu telah ada test.zip dan kita menambahkan lagi test.zip namun dengan file yang berbeda, maka test.zip yang lama akan ditambah dengan file yang baru. Kemudian untuk mengekstraknya tinggal kita pakai command unzip dengan nama zip tersebut dan tekan enter. Yes. Kemudian perintah chmod, chmod. Chmod digunakan untuk mengubah permission daripada suatu file. Misalkan di sini saya contohkan dengan chmod 755, yaitu untuk membuat user bisa melakukan read, write, execute, sedangkan untuk selainnya hanya bisa menggunakan read dan write. Tekan enter. ls la digunakan untuk melakukan list terhadap seluruh file yang ada, atau ls -l cukup. Bisa kita lihat test.txt. Untuk user hanya bisa melakukan read, write, execute, namun pada selainnya hanya bisa melakukan read dan execute, tidak bisa melakukan write. Kemudian chown. Chown digunakan untuk merubah kepemilikan dari suatu file. Di sini kita akan coba mengubah kepemilikan daripada test.txt menjadi kepemilikan root. Di sini kita perlu menggunakan perintah sudo, digunakan untuk agar kita memiliki permission sebagai root user. Di sini saya akan menuliskan password saya. Bisa kita lihat test.txt dimiliki oleh root dengan grup Cyanogen. Kemudian jobs digunakan untuk melakukan list atau menunjukkan daripada jobs yang sedang running atau proses yang sedang dilakukan atau dilaksanakan oleh shell yang aktif. Namun di sini kebetulan saya tidak memiliki jobs yang sedang aktif. Kemudian kill. Untuk perintah kill bisa kita lihat di sini. Kill. Digunakan untuk melakukan menghentikan suatu proses yang berada pada sistem operasi Linux. Di sini kita bisa memberikan beberapa jenis sinyal, namun sinyal yang paling umum adalah seek term dan seek kill, minus dengan option 15 dan 9. Kemudian kita memerlukan PID. PID daripada proses yang berjalan. PID adalah program identifier. Kita bisa melihat PID daripada program tersebut menggunakan PSUX. Coba kita UX. Ini PSUX. Dan kita bisa melihat program yang sedang dijalankan oleh sistem operasi kita. Misalkan kita
buka apa ya? Hmm, contoh-contoh misalkan Sublime. Misalkan kita buka Sublime di sini, kemudian kita melakukan PS UX lagi dan kita cari Sublime, ini Sublime Text, PID-nya 7608 dan kita bisa kill minus 15 15 ya, seek term 7608 enter, dan Sublime pun berhasil dihentikan prosesnya. Kemudian top digunakan untuk melihat segala jenis atau proses yang ada pada sistem operasi Linux. Namun untuk agar kita bisa melihatnya dengan lebih baik menggunakan top yang lebih modern, yaitu bisa menggunakan Edge top dengan walaupun berbasis CLI namun lebih mudah untuk dibaca, lebih human readable. Ini bisa install dengan sudo apt install edgetop. Di sini saya sudah memiliki versi yang terbaru dan karena edgetopnya telah terinstall maka tidak ada instalasi yang dilakukan. Kemudian ping digunakan untuk melakukan ping terhadap suatu domain ataupun IP. Di sini saya coba melakukan ping terhadap google.com. Ping pun sukses. Kemudian widget digunakan untuk melakukan download terhadap suatu file, bisa itu file HTML, bisa itu file PDF, bisa itu file Excel terhadap suatu link. Di sini saya contohkan dengan sample.pdf. Dan hasilnya sukses. Dan filenya bisa kita lihat di tes sampel ini, sample.pdf. Kemudian uname digunakan untuk melakukan print terhadap version daripada kernel yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Linux, jelas. Kemudian untuk melihat keseluruhannya kita bisa menggunakan option -a atau -a. Digunakan untuk melakukan list terhadap semua, all. Ini lengkapnya. Kemudian hostname digunakan untuk melakukan print terhadap nama host. Di sini saya menggunakan nama Cyanogen. Kemudian who am I bisa kita gunakan untuk melakukan list atau melakukan print terhadap nama daripada user yang sedang aktif. Di sini saya menggunakan user Cyanogen. Kemudian history digunakan untuk melakukan list terhadap komen yang telah pernah kita gunakan sebelumnya. Kemudian main digunakan untuk melihat atau untuk membaca manual atau dokumentasi dari suatu komen. Misalkan di sini kita lakukan melihat dokumentasi daripada main itu sendiri. Main. Yep. Adalah sebuah interface yang melakukan referensi terhadap manual atau dokumentasi. Dan dokumentasi yang ada di dalam main ini sangatlah membantu apalagi kita sedang menghadapi suatu error. Kemudian echo digunakan untuk melakukan print terhadap suatu string. Begitu. Bisa juga untuk membuat suatu file sederhana, misalkan kita melakukan echo print string terhadap test.txt, test2 misalkan, dan kita melakukan cat terhadap test2, siap, print string. Kemudian
userdel user add harus menggunakan permission root, karena untuk menambahkan user baru kita memerlukan permission root sudo user add, misalkan namanya kemas misalkan, maka sudah ada suatu user baru yang bernama kemas. Bisa kita lihat dengan melakukan cat terhadap file config system passwd. Di sini kita bisa melihat kemas di bawah sekali. Kemudian user yang baru saja kita buat tadi belum memiliki password. Untuk menambahkan passwordnya kita menggunakan sudo passwd dengan nama user tersebut. Di sini kita akan masukkan password baru dan password pun sukses diubah. Kemudian kita bisa mencoba masuk atau untuk mengakses daripada user tersebut, misalkan sini saya coba. Nah, who am I? Kita akan coba. Yap, benar, kemas. Clear. Kemudian kita exit dan userdel. Userdel adalah kebalikan daripada user add, digunakan untuk menghapus ataupun menghilangkan suatu user daripada sistem Linux yang kita miliki. Sini saya coba melakukan userdel terhadap kemas menggunakan permission root lagi dan sukses. Bisa kita lihat dengan melakukan cat terhadap file passwd, user kemas sudah tidak terdapat lagi di file user etc passwd. Kemudian perintah fdix di sini misalkan saya contohkan dengan dev sda, bisa kita lakukan list help m ya m list print this menu list. Saya ingatkan sekali lagi, dalam menggunakan perintah fdix Anda harus berhati-hati karena fdix adalah perintah yang dapat mengubah partisi daripada sistem Anda dan lakukan dengan sangat hati-hati. List P. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan print terhadap partition table saya. Di sini bisa kita lihat SDA. Saya memiliki dua sistem operasi. Yang pertama adalah Windows, yang kedua adalah Linux. Kurasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.